Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim, NRP 05211740007002, dan teman tim saya. Amir Wasimbillah, NRP 052117400091. Oke, jadi di sini kita akan mendemokan cara pembuatan dari aplikasi pembelajaran online. Di sini kami beri nama Bindo atau Belajar Bahasa Indonesia, yang terdiri dari aplikasi mobile untuk siswa dan nanti web-based untuk si guru. Nah, di sini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama si siswa bisa melihat materinya, bisa mengerjakan tugas juga, dan juga si guru itu bisa memposting materi maupun tugas, dan juga bisa men-track apakah siswa tersebut sudah membaca materi ataupun mengerjakan tugas atau belum. Nah, dalam aplikasi Android ini kami menggunakan MVP yang nanti akan secara detailnya akan dijelaskan oleh Amir. Silakan. Ya. Jadi aplikasi ini ada dua stack, yaitu dari sisi backend dan sisi mobile. Dari sisi mobile sendiri, seperti yang dikatakan Ainul, yaitu memakai desain pattern MVP. Yang mana MVP itu ada model, ada presenter, ada view. Model itu buat data binding, dan selanjutnya ada presenter yang menghandle semua business logic atau Nur. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, dikata ya. Nggak usah dikat, lanjut aja. Selanjutnya ada presenter, yaitu digunakan untuk pengelolaan data, dan ada view, yaitu implementasi dari data yang didapatkan dari server. Dan modelnya sendiri untuk presenternya sendiri itu seperti ini. Jadi di presenter ada satu kelas abstraksi yang mana implementasinya itu akan digunakan oleh setiap presenter. Yaitu yang pertama ada konteks sendiri, terus ada callback. Callback ini untuk apa? Callback ini adalah untuk pengembalian data ke dalam view. Dan di sini ada abstrak method, yaitu start request, dan start request ini ada satu variabel argumen, yaitu request code, yang mana request code ini ada bermacam-macam tergantung request yang akan diminta, yaitu misal seperti login, seperti mendapatkan data-data siswa, mendapatkan data materi, dan sebagainya. Dan ini ada argumen data ini apa? Itu adalah argumen input untuk dikirim ke server nantinya. Kita langsung aja yang pertama ke bagian login. Mungkin Itu di dulu, sini Mir. kita Start mulai. splash screen-nya. Oke. Mohon maaf, ternyata sebelum login itu ada satu bagian lagi, yaitu ada start screen. Nah, start sendiri ini mungkin langsung dicoba ke handphonenya. Bentuknya seperti ini. Oke. Mohon maaf, sebentar, dengan cepat aja. Seperti inilah tampilan awal Bindo Belajar Bahasa Indonesia dengan mudah. Mungkin untuk dari stack view-nya mungkin bisa dijelaskan, Ainul. Oke, jadi di sini untuk view-nya yaitu activity start.xml. Di sini terdiri dari satu image view untuk logonya, dan juga dua image view untuk pola yang ada di sebelah kiri dan bagian bawah. Lalu ada satu text view untuk tulisan belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Bisa di-scroll ke bawah. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk di bagian Java-nya, di sini kita membuat semacam variable splash timeout dengan nilai 4000, karena di sini nanti kita ingin memunculkan dalam sekitar 4 detik. Lalu kemudian kita membuat out manager dengan nama out manager. Lalu di sini out manager kita setelah itu kita handler menggunakan push delay. Di sini ketika sudah login, maka dia akan langsung menuju ke home activity. Namun jika dia belum login atau pertama kali membuka aplikasi ini, maka dia akan men-start intent untuk menuju ke welcome activity. Dan untuk splash timeout-nya digunakan untuk berapa waktu yang digunakan untuk delay tadi. Ya, baik, terima kasih Ainul. Tambahan aja, splash timeout-nya ini ada 4000 milisecond atau 4 detik. Langsung aja ke
menu selanjutnya atau fitur selanjutnya yaitu ada di Welcome welcome activity. activity. Di welcome activity sebenarnya hanya buat seperti ini. Mungkin saya tunjukkan langsung di dalam aplikasi itu seperti apa. Ketika dia login, sebelum login, ini tadi welcome activity, terus selanjutnya ada, oke lanjut aja ya. Sebenarnya ini seperti kayak semacam panduan, langsung aja ke Mungkin login. bisa dilihatkan XML-nya. Oke, langsung ke XML aja yang bagian start activity ya. Oh bukan, welcome activity. Nah, ini welcome activity seperti ini. Monggo dijelaskan Ainul kalau ada Oke, tambahan. jadi nanti untuk lebih detailnya kita akan berikan di video terpisah untuk video demonya. Ada di sini untuk welcome activity ini gunanya semacam kayak sapaan awal untuk calon pengguna dari aplikasi ini. Jadi di sini kita menggunakan satu image view dan juga dua text view dan satu button. Nah, di sini untuk buttonnya bisa diarahkan ke button. Nah, di sini untuk background-nya di sini kita membuat satu layout XML sendiri yang kami namakan sebagai button primary yang nantinya bisa digunakan untuk tombol-tombol yang lainnya di aplikasi ini. Baik, yang tadi udah dijelaskan untuk welcome activity. Sekarang langsung ke login activity, yang mana ini prosesnya buat autentikasi ke server. Nah, di login activity ini ada inputan seperti ini. Mungkin dijelaskan langsung untuk XML-nya sendiri. Oke, jadi di sini kita menggunakan satu gambar, satu text view, dan juga dua edit text. Edit text yang pertama kita gunakan untuk mengisi username dari akun siswa tadi, dan juga yang kedua digunakan untuk pengisian password. Lalu ada satu tombol login yang digunakan untuk masuk ke aplikasi ini. Untuk struktur Java-nya, Mungkin langsung saya jelaskan aja Java-nya ini. Ya, ini langsung saya jelaskan implementasi dari MVP-nya sendiri. Sebelum itu, kita memiliki base activity. Ini base activity sebenarnya ini adalah abstract class yang mana extend ke app-compat activity. Yang mana ini ada fungsi-fungsi yang sering digunakan. Jadi dibikin abstract class biar ketika kita membuat activity baru tinggal implementasi dari fungsi-fungsi yang telah kita bikin. Misal seperti ini toast atau pemberitahuan, ada loading, ada jam to login, maksudnya jam to login itu langsung ke activity login dari activity manapun. Dan selanjutnya ada on back press, ini biar ketika kita ngeklik back itu tidak langsung exit, tetapi ada pemberitahuan silakan tekan kembali untuk keluar, seperti itu. Nah, terus di login activity tadi itu kita memiliki presenter callback. Langsung kita buka. Ini ada dua abstract method. Yang pertama ada on success, yang kedua ada on fail. On success sendiri ini adalah request code untuk presenter. Dan ini ada message-nya, dan ini adalah data yang kita dapatkan. Ini berupa var argumen. Jadi ini fleksibel, kita bisa mengisinya atau tidak. Dan untuk on fail sendiri, ini hanya request code sama message. Dan langsung aja di sini kita harus define presenter terlebih dahulu, yaitu yang mana untuk konteks ini yaitu login presenter. Setelah itu kita inisiasi login presenter, yang mana kita memiliki argumen this yang merupakan presenter callback yang udah kita implementasikan. Nah, ini untuk button kliknya tadi start login. Nah, jadi kayak gini, kita mengambil data dari ET username sama ET password. Ketika udah diambil datanya, kita munculkan loading melakukan login seperti ini. Nah, dan di presenter tadi kan kita punya abstract class
di presenter, yaitu untuk start request, yang mana ada request code dan data yang akan kita passing. Nah, untuk konteks ini kita udah mendefine beberapa konstan, yaitu berupa kode request dari presenter. Ini ada login, logout, profile, home, materi, submit, dan sebagainya. Mungkin penjelasannya lebih lanjutnya habis ini. Nah, habis itu ketika kita udah ngepas kode requestnya, kita ngepas username, password secara berurutan. Karena ini pakai var art, jadi fleksibel, kita bisa isi atau enggak, seperti itu. Nah, langsung aja ke bagian presenter, ada apa di dalamnya. Nah, di dalamnya ini kan fungsi general, jadi kita harus checking kodenya terlebih dahulu. Ini ada konstan yang mana tadi request login, terus kita dapatkan datanya. Kan tadi kan ada dua, ada username sama password, yang mana datanya di passing berurutan dari indeks pertama sama indeks kedua. Terus kita langsung ke login seperti ini, login. Nah, di setiap request ke server kita pasti punya yang namanya endpoint. Endpoint itu semacam URL yang menunjukkan titik atau endpoint dari request kita. Misal login itu pakai root maksudnya intinya apa? Root ini itu terdefinisi di build config. Nah, ini hostnya yaitu servernya, ini tagber.amirmb.com gitu. Untuk implementasi atau memasukkan rootnya sendiri itu kita pasang di Gradle script, yaitu di app Gradle, yaitu di level aplikasi bukan project, di level modul atau aplikasi. Nah, di sini kita memasukkan build config field, yaitu kita terserah memasukkan apa. Dalam hal ini kita punya root, ada client secret, ada client ID. Ini digunakan untuk autentikasi aplikasi ini, apakah terautorisasi atau tidak gitu ke servernya. Semacam kunci rahasia seperti itu untuk akses server. Terus langsung aja biar cepat ke login presenter setelah kita melakukan request. Nah, ini sebelum request kita memasukkan parameter-parameter. Terus habis itu kita melakukan request. Ketika udah mendapatkan respon dari server, maka kita checking apakah kodenya itu respon sukses. Ini kode respon secara general, jadi ada success, unauthorized, sama error. Nah, balik lagi ke login presenter. Ketika kita error, kita langsung on field seperti itu, terus di return. Ketika dia berhasil, maka langsung ke save login, terus on success. Kita kembalikan lagi ke v yang mana v itu adalah presenter callback. Langsung ke login, on success berarti kita checking lagi request code-nya seperti ini, terus sudah finish, akhirnya finish, udah kesimpan data loginnya, tinggal kita masuk ke activity selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada home. Mungkin kita perhatikan, kita lihat secara sekilas saja. Home-nya seperti ini. Nah, mungkin untuk tampilannya sendiri mungkin bisa dijelaskan Ainul. Oke. Jadi untuk tampilannya ini di sini kita ingin menampilkan ada kuis-kuis apa aja yang tersedia untuk siswa tersebut, dan juga ada course apa saja yang sudah tersedia untuk siswa tersebut. Nah, di bagian atas ini, di sini kita membuat semacam mini dashboard yang menunjukkan ada berapa sih total kuis yang ada dan ada berapa sih materi yang ada. Lalu di bagian bawahnya itu ada kuis Anda. Nah, di kuis Anda ini kita menggunakan scroll view dan kita menggunakan juga view pager untuk membuat tampilannya. Widgetnya kita pakai view pager. Kemudian kita include layout quiz. Bisa dibuka di include layout quiznya. Nah, di sini nantinya layout ini akan kita panggil ke
activity home.xml tadi. Dari sini kita terdiri dari card view dan juga di sini menggunakan library-nya Facebook, yaitu pakai Facebook Shimmer layout. Di sini terdiri dari 2 view yang nantinya digunakan untuk menampilkan gambar untuk satu view-nya, dan satu view-nya lagi digunakan untuk menampilkan nama dari materi yang tersedia tersebut. Kemudian bisa kembali ke activity home.xml. Nah, setelah itu di bagian bawah di sini ada menampilkan materi-materi apa saja yang tersedia. Di sini ada, bisa ke bawah lagi. Nah, di sini kita menggunakan relative layout yang kemudian ada satu text view untuk tulisan semua materi Anda, lalu ada recycle view untuk menampilkan daftar atau list dari materi yang tersedia. Di sini kita juga menggunakan layout terpisah, yaitu kita namakan sebagai shimmer kategori. Bisa dibuka untuk shimmer kategorinya. Nah, di sini nantinya akan terbagi menjadi 3 kolom untuk materi yang akan ditampilkan. Di sini menggunakan linear layout untuk menyusunnya menjadi tampilan seperti itu, lalu menggunakan juga card view, bisa ke bawah. Nah, di sini kita juga menggunakan punyanya Facebook, yaitu Facebook Shimmer layout. Lalu di dalamnya ada linear layout yang di dalamnya lagi itu kita akan memunculkan gambar banner atau gambar dari course atau materi yang tersedia, dan juga di bagian bawah kita menggunakan view untuk menampilkan nama materi sesuai dengan yang ada di siswa tersebut. Bisa kembali lagi ke activity home. Oke, jadi itu untuk struktur tampilannya. Lalu kita akan masuk ke home activity di Java. Oke, baik. Mungkin ini saya lanjutkan. Jadi tadi sudah dijelaskan untuk view-view-nya. Ini inisiasi dari semua view yang kita punya. Ini deklarasi variabelnya seperti ini. Langsung aja ke presenter ya. Presenter kita memakai home presenter. Terus untuk request code-nya sendiri itu adalah rec home. Nah, tetapi dalam hal ini kita nggak pakai argumen apa-apa karena tidak dibutuhkan. Langsung aja ke start request. Kita cek di sini ada rec home. Ketika udah benar ya tuh langsung ke load data. Nah, untuk endpoint-nya sendiri itu pakai tagber.amirmb.com/api/app/home gitu. Nah, ketika udah mendapatkan respon, ini yang tadi itu jika gagal langsung return. Nah, jika berhasil maka kita mendapatkan ada 3 data, yaitu yang pertama itu data siswanya yang memuat nama siswa dan gambar ataupun foto profile. Dan selanjutnya ini ada materi itu data yang digunakan untuk yang di sini ada semua materi itu datanya dari bagian sini. Dan selanjutnya yang di atasnya itu tadi itu ada slider yang menunjukkan jumlah atau beberapa soal yang ada. Nah, ketika udah selesai maka kita panggil on success, kita kembali ke home activity, terus on success di bagian sini callback-nya, terus kita checking request home. Nah, ketika benar ya udah kita dapatkan datanya tadi kan ada 3, ada materi list, quiz list, dan user, yaitu siswanya sendiri. Nah, ketika udah didapatkan langsung kita implement. Jika ada seperti elemen seperti nama siswa itu langsung di set, ada gambar, terus ada jumlah materi Anda, ada jumlah kuis Anda, terus ini selama datang siswa 1 itu nama siswanya. Nah, ketika ini udah di set maka kita panggil load materi maupun kuis yang tadi itu seperti ini. Yang mana untuk kuis sendiri itu memakai view pager yang udah dijelaskan tadi. Terus untuk load materi sendiri itu menggunakan recycler view adapter. Nah, kita menggunakan layout dari grid layout di dalam Android, itu layoutnya. Jadi kita bisa kayak grid gitu, kotak-kotak seperti ini. Kita membatasi span count-nya, yaitu yang ke kanan itu ada berapa kali, yang mana dalam hal ini ada 3 kali. Oke,
Ini udah selesai yang home activity, mungkin langsung ke ketika salah satu materi ataupun kuis diklik, maka kita akan ke menu materi seperti ini. Nah, tapi caranya gimana? Tadi kan kita punya recycle view maupun view pager, yaitu kita langsung cek ke adapternya. Dalam hal ini kita pakai implementasi dari recycler view adapter seperti ini. Ini set data per item seperti ini. Ada tadi kan ada nama, terus ada gambar, kita load dari server, load image to image view seperti itu. Ini udah ada fungsinya di RecUtil tadi. RecUtil yang mana itu adalah kelas yang menghandle semua request yang ada di server. Terus implementasi onClick-nya ada di sini. Ketika diklik salah satu item, maka kita ambil extra tugas ID, yaitu apa? Tugas ID itu ID materinya seperti itu. Ketika pada posisi tertentu, kita ambil ID-nya. Terus habis itu kan kita punya intent, yaitu ke materi activity. Setelah kita extra datanya, kita start activity-nya, langsung kita buka materi activity itu seperti apa. Nah, sebelum kita bahas mekanismenya, kita lihat dulu tampilannya. Mungkin monggo dijelaskan, Ainul. Oke, jadi untuk tampilan di sini kita membuat ada satu gambar untuk banner dari materi tadi, kemudian ada judul. Kita menggunakan text view, lalu bagian bawah. Di sini ada status. Nah, statusnya itu merupakan status dari materi tersebut, apakah sudah dipelajari atau belum. Kemudian di bagian kanannya itu ada batas waktu. Di sini menggunakan card view ya. Batas waktu ini untuk mengecek apakah nanti kuisnya itu dikumpulkan tepat waktu atau melebihi batas waktu. Lalu di bagian bawah itu ada isi materi yang di dalamnya ada card view yang memunculkan nantinya akan meload data detail dari materi. Lalu di bagian bawah itu ada card view lagi untuk nantinya ketika diklik maka akan membuka link YouTube yang telah disediakan oleh guru. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu ada satu card view lagi. Nah, di sini berisi teks dan gambar yang fungsinya untuk mengkonfirmasi jika murid tersebut sudah selesai membaca. Jadi nanti ketika murid sudah selesai membaca, dia bisa mengklik tombol saya sudah membaca itu, dan nantinya statusnya yang belum dipelajari akan berubah menjadi sudah dipelajari. Lalu di bagian bawahnya lagi, itu ada card view untuk kuis. Di sini ada satu text view yang nantinya akan meload data dari kuis materi yang dibuat oleh si guru. Lalu di bawahnya lagi ada satu edit text untuk jawaban Anda. Di sini juga masuk ke dalam satu card view. Di sini nanti akan ada inputan dan nantinya akan menggunakan metode post untuk mengirim dari jawaban yang dibuat oleh siswa tadi. Selain mereka bisa menginputkan jawaban berupa tulisan atau teks, mereka atau siswa itu juga bisa mengupload gambar menggunakan tombol upload file yang nantinya untuk penghandalan secara back-end-nya akan dijelaskan oleh saudara Amir. Kemudian di bagian bawah itu ada satu tombol untuk konfirmasi bahwa kuis tersebut sudah diupload dan mengupload jawaban tersebut. Menggunakan card view juga dengan teks kumpulkan kuis. Jadi ketika satu kali diklik maka akan mengupload jawaban dan juga file tadi sekaligus merubah status pengumpulannya di database. Lalu di bagian paling bawah itu ada card view lagi untuk memunculkan nilai dari kuis yang telah dikerjakan tadi. Mungkin sebelum kembali ke bagian back-end, bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk database-nya. Oke. Struktur database-nya mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, langsung aja untuk prosesnya sendiri yaitu ke struktur database. Nah, sebelum masuk ke backend-nya, ini saya jelaskan struktur database yang kita punya, yaitu
kita memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 tabel, yaitu yang pertama ada user. User ini berisi guru maupun siswa. Ketika dia guru, maka properti is guru ini true. Kalau dia siswa, maka is guru sama dengan false. Terus ada tugas. Tugas itu yaitu yang memuat materi maupun kuis seperti itu. Jadi ada judul, deskripsi, guru ID, yaitu yang membuat tugas ini siapa. Terus selanjutnya ada pengumpulan. Nah, untuk siswa sendiri yang masuk ke dalam tugas itu akan dihubungkan oleh pengumpulan. Pengumpulan sendiri ada tugas ID sama siswa ID ini sebagai foreign key-nya. Terus ada status ID. Status ID itu ada 4 ya. Pertama itu belum mengumpulkan, kedua mengumpulkan dengan tepat waktu, ketiga mengumpulkan tapi telat, yang terakhir tidak mengumpulkan. Terus di setiap pengumpulan maupun tugas itu pastinya ada lampiran. Lampiran ini berupa apa? Bisa berupa link, bisa berupa image, yang mana nanti yang disimpan di sini adalah URL atau file path. Begitu pun juga pengumpulan lampiran. Ada file path sama pengumpulan ID ini tertaut pada pengumpulan. Nah, langsung aja ke struktur backend ataupun web app dari aplikasi ini. Struktur backend web app dari aplikasi ini kita langsung ke root aja ya, biar langsung kelihatan. Jadi kita punya 2 root, API maupun web. Untuk API sendiri ini tadi itu ada home. Home ini buat apa? Home ini buat data-data yang ada di home tadi itu. Misal ada kuis, jumlah kuis, semua materi, dan sebagainya. Terus ada materi submit, yaitu untuk mengumpulkan. Terus ada materi mark as baca, yaitu untuk menandai bahwa materi tersebut sudah dibaca. Terus selanjutnya ada materi get materi untuk mendapatkan data. Dan yang selain itu adalah autentikasi seperti itu. Nah, langsung aja ya. Dilanjutkan ke Android-nya dulu mungkin. Nah, mungkin tadi ada yang belum di Android, yaitu di bagian materi ya. Nah, jadi di bagian materi ini ada sekitar 4 mekanisme request. Yang pertama itu ada link ya. Bentar, mohon maaf. Kita coba cek di free center-nya sendiri. Itu ada 1, 2, 3. Ada 3 mekanisme, mohon maaf. Yang pertama itu ada load materi, yaitu untuk memuat materi-materinya atau data yang udah ada di materi tersebut. Ada mark as baca, yaitu untuk menandai bahwa materi tersebut udah dibaca. Terus ada submit. Nah, submit itu ada 2. Yang pertama submit file maupun jawaban. Seperti itu. Untuk implementasinya sendiri, ini udah ada di sini, yaitu di bagian on click. Jadi on click-nya sendiri itu pakai implementasi dari kelas ini sendiri, yaitu implement dari interface ini ya. Langsung di sini kita klik. Ini ada beberapa tombol, yaitu tadi itu apakah sudah dibaca, terus membuka link video, mengupload file, dan submit quiz seperti itu. Nah, untuk yang mengambil file sendiri kita pakai pick from gallery, jadi kita mengambil gambar. Sebenarnya ini bisa apa aja, tapi dalam hal ini kita mengambil gambar. Ini kita pakai intent bawaan, yaitu action pick. Terus selanjutnya ketika udah berhasil didapatkan datanya, kita cek lagi apakah hasilnya sesuai. Terus request code-nya udah bener, yaitu ketika tadi mengambil gambar, terus kita cek datanya apakah tidak kosong. Kalau tidak kosong kita ambil datanya seperti itu. Ketika kita ambil, udah kita simpan tadi itu di variable file to upload, yaitu sebuah class file default dari Java. Nah, ketika disubmit baru tadi pertama apa, ada jawaban, ada materi, terus ada materi ID, terus ada file to upload, dan tadi pastinya request-nya itu submit. Nah, ketika udah selesai semua, yang di dalam presenter ini pasti
ada callback ya. Callback dari semua di presenter ini ada di sini tadi, berarti on success. Ketika on success, pertama kita nge-get materi. Kita on success, kita implementasi semua datanya, kita set. Nah, ketika udah kita set, datanya udah nampil. Terus selanjutnya ada yang request submit ya, ketika mengumpulkan jawaban maupun file. Nah, dan semua request ini kita awali dengan show loading. Show loading. Ini seperti ini, sedang menandai, sedang dibaca, atau sebagainya, seperti itu. Nah, semua callback ini kita harus dismiss loading, yaitu untuk mematikan loadingnya sendiri. Terus di beberapa request kita menampilkan toast maupun pemberitahuan dari setiap message yang didapat. Untuk aplikasi mobile mungkin hanya sekian ya. Mungkin yang terakhir adalah untuk bagian profile. Oh, mohon maaf, miss satu kali lagi ya. Ini sebenarnya ada profile. Nah, jadi kita ke tampilan profile dahulu. Tampilan profile ini bisa diakses ketika si user tadi ada di halaman home activity itu mengklik gambar dari bagian atas, bisa ditunjukkan untuk activity home-nya. Di activity home. Mungkin langsung aja di sini. Ya, di bagian situ nanti ketika diklik maka akan muncul atau menuju ke profil activity. Untuk tampilan profil activity sendiri itu ada, yang pertama di sini ada image view, nanti digunakan untuk meload data berupa gambar dari user atau siswa. Kemudian di bagian bawah itu ada, di bagian bawahnya ada text view untuk menampilkan siapa nama dari, nah itu kita amai sebagai TV nama siswa. Lalu di bagian bawahnya lagi itu ada kategorinya. Di sini kategorinya dia siswa. Nah, di bawahnya lagi itu ada card view yang nantinya itu akan digunakan untuk menampilkan nama dan juga username dari pemilik akun atau siswa tersebut. Kemudian di bagian paling bawah itu ada tombol keluar untuk mengautentifikasi jika ingin keluar dari aplikasi ini. Untuk profil activity Java-nya bisa dibuka. Baik, untuk prosesnya sendiri itu yang pasti ada dua. Yang pertama yaitu melakukan loading terhadap data usernya, yang selanjutnya ada logout, yaitu untuk memproses keluar dari akun. Nah, untuk yang load profile itu request code-nya ini pakai constant presenter rect profile. Terus langsung aja kita buka di bagian presenter. Nah, di bagian presenter sendiri kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kita checking terlebih dahulu request code-nya. Ketika udah benar sesuai dengan kodenya, kita menuju ke function masing-masing. Yang pertama ini ada role profile. Nah, kalau role profile seperti ini, ketika udah datanya udah masuk, maka kita masukkan ke dalam model ya, yang mana itu seorang user itu siswa. Ketika udah berhasil, nah kita langsung ngepas data dari siswa tadi itu ke on success, yaitu presenter callback yang terimplementasi di activity profile. Untuk logout sendiri itu seperti ini, hanya seperti ini. Jadi untuk logout ini perlakuannya agak beda ya. Ketika kita udah nge-get, yaitu pakai endpoint logout ini, API user logout. Ketika request, dia itu tidak menunggu ada respon, tetapi langsung on success seperti itu. Nah, ketika udah sukses, callback-nya terpanggil, kita checking di sini seperti yang sebelumnya. Kita set datanya, misal profile tadi, rect profile, kita load, ada image. Untuk image sendiri itu sebenarnya itu random ya, setiap nge-create user baru itu ada avatar yang mana itu tergenerate secara otomatis oleh sistem. Terus selanjutnya ini ada rect logout. Nah, ketika logout menampilkan show toast-nya tadi, yaitu
untuk message-nya sendiri. Nah, tadi kan message-nya kan Anda telah log out. Nah, habis itu kita jump to login. Yang mana jump to login ini milik dari base activity, seperti itu. Base activity. Nah, sebenarnya untuk secara keseluruhan di aplikasi ini, satu autentikasi itu hanya untuk satu device. Jadi tidak boleh login di lebih dari satu device seperti itu. Karena nanti akan otomatis jump to login. Artinya Anda telah keluar karena ada user yang memakainya. Itu terimplementasi di utility sini di bagian requeUtil. Ini kan ada dua function, post sama get. Itu request HTTP biasa. Setiap ada respon, kita cek status code-nya. Ketika sama dengan unauthorized, maka dia langsung keluar. Seperti itu. Mungkin untuk proses di dalam aplikasi ini udah sekian. Mungkin gimana Ainul? Oke. Ini untuk aplikasi Android-nya untuk dari segi siswa sudah kita jelaskan mulai dari prosesnya, kemudian database-nya, lalu view-view-nya juga sudah. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait sistem back-end-nya. Di sini kita menggunakan Laravel untuk back-end-nya. Nah, mungkin saya mau jelaskan yang barusan udah sekilas saya jelaskan. Jadi kita pakai Laravel untuk database-nya sendiri itu kita pakai PostgreSQL. Untuk case kita sebenarnya kita bisa memakai database lain. Tapi kita pakai relational database-nya punya PostgreSQL. Nah, untuk strukturnya sendiri ini kita memakai default-nya Laravel, yaitu cuman controller seperti ini, tapi saya atau kami membuat suatu function tambahan, yaitu ada di DataOps ini berupa kelas untuk mengoperasikan data-data yang diminta maupun dikelola seperti itu. Dan selanjutnya ada beberapa helper function, yaitu ada di utilities. Ini ada constant, requeSutil, sama seperti tadi itu requeSutil. Terus ada string generator, string util, dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya mungkin saya jelaskan dulu ya untuk strukturnya. Nah, ini ada beberapa model, yaitu yang tadi itu ada guru, siswa, ada pengumpulan, ada lampiran status tugas lampiran user, dan user avatar. Nah, sebenarnya ini adalah implementasi dari database-nya, dan saya untuk kami sendiri itu udah mengimplementasikan Eloquent model, yaitu udah terhubung langsung sama database. Jadi ketika kita membuat instan dari suatu model di sini sebagai contoh pengumpulan, kita bisa langsung menghubungkan dengan tugas maupun siswanya, maupun status tugas maupun lampirannya seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk di kontrolnya sendiri itu strukturnya hanya seperti ini ya. Ini ada page controller. Page controller ini adalah yang mengatur semua view, untuk menampilkan semua view yang ada di aplikasi webnya. Terus untuk implementasi fungsi-fungsi pengelolaan data itu ada di controller. Selain page controller ada materi, ada auth, ada tugas, dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin kita breakdown per functionnya sendiri. Mungkin kita buka ya aplikasinya langsung di webnya. Selanjutnya kita bahas. Nah, untuk webnya sendiri itu kita pakai server testing. Ini untuk domainnya sendiri di techber.amirmb.com. Kita masuk sebagai guru karena ini user guru. Ketika kita login pagi siswa otomatis tidak bisa ya, soalnya emang buat guru. Nah, mungkin dari dashboard kita jelaskan, kita breakdown per view-nya. Mungkin kita buka langsung ke bagian HTML. Mungkin monggo Ainul untuk dijelaskan ya. Mungkin biar enak bisa kita dibagi split dua, screen kiri ya. kanan atau atas bawah. Baik. Ya. Bentar. Jadi untuk
Di Laravel ini kita menggunakan model view controller. Untuk layoutingnya di sini kita menggunakan tampilan bisa dibuka di app.blade.php. Kita buat terlebih dahulu untuk base utama tampilan dari semua halaman di sini bisa dibuka di layout. Nah, kita membuat layout app.blade.php. Di sini isinya kita masukkan semua itu bisa digeser ke atas. Ya, semua link HTML, semua link CSS maupun JavaScript kita masukkan ke sini, termasuk juga style-style untuk navbar, terus sidebar juga kita masukkan ke sini semua. Jadi nanti ketika kita ingin membuat suatu halaman baru, kita tinggal manggil halaman dari app.blade.php ini. Untuk halaman contohnya bisa dibuka untuk home.blade.php. Oke, ini adalah untuk tampilan dari home, bisa dikeataskan. Nah, di sini kita extend dari layout yang telah kita buat tadi, yaitu ada di folder layout dengan nama app.php. Jadi di sini kita langsung panggil layouts.app. Kemudian untuk kontennya, di sini ada beberapa kontennya. Yang pertama di sini semacam sapaan untuk si user atau si guru tersebut. Kemudian ada overview. Di sini ada menampilkan jumlah siswanya ada berapa, jumlah materi dari guru tersebut ada berapa. Lalu juga di bagian bawah ada list siswa yang ada di data kami. Kemudian yang next ke bawah untuk webnya. Untuk tampilan webnya. Nah, yang terakhir adalah materi. Kita bedah satu-satu dari yang paling atas, yaitu untuk menampilkan nama dari si gurunya di sini. Nah, di bagian bawah overview Anda, di sini jumlah siswanya kita menggunakan count dari tadi controller yang telah kita buat, yaitu untuk data siswa nanti otomatis akan menghitung jumlah siswa yang tersedia yang ada. Lalu di bagian bawahnya lagi ada materi juga sama menggunakan method count, yang dihitung adalah data dari materi yang tersedia. Lalu untuk tombol lihat selengkapnya akan menuju ke tampilan dari materi. Kemudian untuk list siswa di sini kita loop menggunakan for each data siswa SS. Di sini kita membuat suatu angkanya terlebih dahulu menggunakan fungsi PHP sederhana untuk menampilkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di sini kita get nama dari siswa tadi, yaitu S name. Kemudian kita ambil username-nya as username. Lalu untuk opsinya bisa dilihat di tampilan tersebut. Kemudian untuk materinya juga sama di sini. Di bagian materi. Bawah. Nah, cuma di sini bedanya kita akan meload data berupa materi yang telah disebutkan oleh Amir tadi. Yang akan kita load adalah judul, nama, dan juga aksi yang akan kita lakukan di materi tersebut. Saya dilanjutkan oleh Amir. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Nah, terus data-data ini dari mana? Yaitu dari controller. Yang mana ini menampilkan view, maka dari itu pakai page controller. Nah, tadi index dashboard. Nah, di dashboard sendiri kita nge-get datanya, kita udah punya yang namanya dashboard ops, yaitu untuk mengambil data dari dashboard yang awal tadi itu ada nama, terus ada list materi maupun list siswa. Nah, karena saya atau kami memakai Eloquent model, jadi kita tinggal memanggil model user karena udah tertahu dengan semua data yang kita butuhkan barusan. Nah, di modelnya sendiri itu seperti ini bentuknya. Saya tunjukkan aja ya.
Nah, itu udah otomatis ada materi, ada siswa, ada guru. Nah, dalam hal ini kita hanya memakai materi dan siswanya seperti itu. Nah, terus kita ambilkan tadi ya suatu instance dari user yaitu guru ini sendiri. Nah, langsung dipas di dashboard.home seperti itu. Nah, untuk fungsi selanjutnya kita kembali ke webnya lagi, ada list materi ya. List materi seperti ini. Dan mungkin kita langsung buka file HTML maupun blade-nya untuk tampilannya. Ini ada di materi blade.php. Ini untuk HTML-nya. Mungkin bisa dijelaskan, Ainul, monggo. Oke, jadi di sini sama seperti di bagian dashboard tadi, di sini lebih detailnya itu kita menampilkan materi yang tersedia di sistem kami. Di sini dapat dilihat ada 4 materi yang sudah dibuat. Di sini kita sama menggunakan perulangan untuk for each materi. Untuk controllernya kita dapatkan dari seperti yang dijelaskan oleh Amir tadi. Kita load satu persatu datanya, kita panggil mjudul, mguru name, dan juga untuk aksinya bisa dicoba untuk melihat materinya. Bisa diklik tombol untuk lihat detail, maka akan menuju ke halaman detail dari materi. Baik. Nah, sebelum itu mungkin datanya dari mana? Untuk datanya sendiri kita sekali lagi kembali ke base controller karena ini suatu view. Nah, ini di function materi. Di list kita punya materi ops, kita panggil get materi untuk mendapatkan tugas maupun materinya. Nah, kita langsung nge-return model dari tugas tersebut. Jadi ini ada dua, ketika materinya sama materi ID sama dengan 0, maka yang dipanggil itu semuanya. Kalau misal materi ID itu terdefinisi, maka memanggil instan dari materi ID tersebut, seperti itu. Nah, di dalam tugas sendiri itu kan ada hubungannya. Kita pakai Eloquent, yaitu ada guru, ada pengumpulan, lampiran, siswa, dan sebagainya. Nah, untuk tadi kan cuman guru sama materinya sendiri. Jadi kita hanya memanggil guru untuk materi, untuk judul materi sendiri, yaitu ada di model ini sendiri, di model tugas, seperti itu. Jadi ketika tadi kan, ini kan pemanggilannya yang tadi di list .php ini kan ada M maksudnya itu instan dari materi ya, maupun tugas, terus langsung kita panggil guru. Guru itu modelnya langsung, yaitu dengan relasi one to one. Langsung ke selanjutnya, kita buka webnya lagi. Nah, tadi kan kata Ainul kan ada fitur untuk melihat detail. Kita buka aja detail. Yang mana detail itu di host ya, /materi /ID dari materinya. Kita klik yang materinya, materi ID-nya merupakan 1, kita klik. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita buka di routingnya dulu, web.php. kita buka root. Ini pakai yang root web karena ini memakai web. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu untuk root webnya. Di sini kita menggunakan beberapa prefix utama, yaitu kita ada materi, ada siswa, dan ada guru. Nah, di dalam materi itu ada root utamanya, yaitu materi itu akan memanggil PEX controller dengan fungsi materi. Kemudian untuk add, maka akan mengambil PEX controller dengan fungsi materi add. Dan untuk edit akan menampilkan edit, dan yang tadi baru disebutkan Amir untuk mengget detail dari materi itu kita panggil materi ID, yang nantinya dia itu akan memanggil PEX controller bagian metode atau bagian fungsi materi show detail. Bisa dibuka untuk materi show detail.
Nah, sebelum kita menjelaskan terkait dengan materi show detail, kita akan jelaskan untuk view detail dari materi, yaitu ada di view.php di folder materi. Nah, di sini bisa ditampilkan untuk halaman HTML-nya tadi, tampilan websitenya. Nah, di sini ada overview singkat atau overview dari materi yang dipilih tadi dengan ID yang telah diambil tadi. Di sini contohnya itu untuk materi metafora dalam bahasa. Di sini kita akan menampilkan jumlah siswa yang ada di materi ini, jumlah siswa yang selesai membaca, dan jumlah siswa yang sudah selesai kuis. Nah, dari di sini adalah portal utama untuk men-track atau melihat perkembangan siswa dari masing-masing materi oleh masing-masing guru. Contohnya di sini kita bisa lihat progres siswanya, itu ada status materi dan status kuis. Ada yang belum membaca, ada yang belum membaca tapi sudah mengumpulkan kuis, dan sebagainya. Kemudian untuk di bagian bawah, setelah progres siswa, bisa ditampilkan untuk HTML-nya. Oh ya, sebelum itu kami jelaskan juga untuk view.php-nya. Kita mulai dari yang paling atas untuk view.php. Nah, di sini kita tadi sudah mendeklarasikan variabelnya di bagian controller berupa summary. Kita tinggal panggil summary judul. Di sini akan mereturn judul dari materi atau tugas yang tersedia. Kemudian di jumlah siswa di sini kita panggil summary dengan get variabel jumlah siswa yang di bagian controller nanti akan dijelaskan oleh Amir terkait penghitungan dari jumlah siswanya. Lalu di bagian jumlah selesai kuis atau selesai membaca juga sama, menggunakan mengambil variabel summary dengan get jumlah membaca. Begitu pula untuk jumlah siswa selesai kuis, memanggil summary jumlah pengumpulan. Lalu di bagian bawah untuk menampilkan progres siswa di sini menggunakan for each-nya di sini akan menampilkan S itu adalah siswa yang nantinya akan jelaskan kontrolernya oleh Amir untuk name-nya, S-name. Kemudian untuk menampilkan belum membaca menggunakan warna merah, terus sudah membaca menggunakan warna hijau. Di sini kita menggunakan if. Jika S di bagian sudah membaca itu sama atau equal dengan tulisan sudah membaca, maka dia akan menampilkan sudah membaca dengan badge berwarna hijau. Namun jika belum, maka akan menampilkan belum membaca dengan badge warna merah. Untuk mengumpulkan juga sama seperti itu. Lalu di bagian kuis siswa di sini si dosen atau si guru akan bisa mengedit nilai dari masing-masing siswa yang telah mengumpulkan tugas. Di sini sama, di sini kita memanggil summary daftar siswa, lalu di sini kita juga menggunakan if untuk menampilkan atau menampilkan status kuisnya. Jika dia sudah mengumpulkan, maka akan muncul sudah mengumpulkan. Jika belum, maka akan muncul belum mengumpulkan. Begitu pula untuk status pengumpulan. Dan juga kita ambil nilai dari masing-masing siswa. Karena di sini kan kita datanya itu awalnya adalah 0, maka kita rubah agar tampilannya lebih menarik. Jika 0 atau empty, maka nilainya akan ditampilkan adalah nilai 0. Namun jika dia tidak 0, maka nilainya akan ditampilkan sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut. Lalu yang terakhir, di bagian kolom terakhir ada aksi. Nantinya ketika diklik, maka akan bisa untuk melihat detail tugas dari siswa, jawabannya seperti apa, dan juga untuk mengganti nilai dari siswa tersebut. Bisa dilanjutkan oleh Amir untuk controllernya. Untuk datanya sendiri, kita punya tadi data materi, yaitu tadi di page controller yang dipanggil itu apa? Yang dipanggil adalah get materi summary, yaitu untuk nge-track status dari setiap siswa yang ada di materi tersebut. Kita buka langsung. Nah, ini isinya sebenarnya kita hanya memanggil instance dari model tugas seperti itu. Yang ketika siswa kita langsung memanggil materi, langsung panggil properti siswanya, yaitu yang udah didefinisikan tadi. Ini eloquent model, jadi langsung berhubungan dengan model yang lain, dan yang pastinya udah terhubung dengan database. Nah,
Untuk siswa yang sudah membaca, maka dari siswa yang kita dapatkan, ini kan semua siswa, kita filter apakah read add, kita punya properti yang namanya read add, yaitu menampilkan waktu ketika dia sudah membaca. Ketika tidak sama dengan 0, maka return dari nilainya tersebut. Jadi hanya menampilkan data yang siswa yang sudah membaca. Dan selanjutnya ada yang sudah mengumpulkan, yaitu mengumpulkan untuk propertinya sendiri, yaitu submission times. Kita cek apakah tidak sama dengan 0. Ketika tidak sama dengan 0, kita kembalikan datanya. Dan selanjutnya ada judul langsung saja di materi judul, terus jumlah siswa yang membaca, terus mengumpulkan dan sebagainya. Ini tinggal menghitung jumlahnya. Nah, terus untuk daftar siswa sendiri, karena tadi penampilannya agak kompleks ya, langsung menampilkan suatu string. Sedangkan di database sendiri itu hanya sebatas ID, contohnya seperti status ID, ini berupa angka, yaitu angka 1 sampai 4 yang menunjukkan setiap statusnya seperti itu. Secara singkat ya, ini row query-nya. Terus selanjutnya ketika udah kita dapatkan, datanya langsung kita return sebagai array, ataupun directive array, karena memakai indeks suatu string seperti ini. Jadi ada judul, nama, daftar siswa, dan sebagainya seperti itu. Nah, udah datanya dipanggil, ya udah dipassing menuju view-nya tersebut. Yang mana tadi ada di view seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan ada fungsi untuk melakukan assessment atau penilaian terhadap siswa yang ada di tugas ini. Misal di siswa 1, maka kita klik aksi. Untuk root-nya sendiri mungkin bisa dijelaskan oleh Ainul. Oke. Mohon maaf. Untuk ini. Ya ini. Nah, di siswa sendiri itu ada beberapa root. Yang pertama itu untuk root utamanya, yaitu akan menuju ke page controller siswa. Lalu ada add untuk menambahkan siswa, view untuk menampilkan detail dari siswa, edit untuk mengedit siswa, dan yang akan dieksekusi untuk nilai ini adalah root untuk nilai / pengumpulan ID yang akan diambil dari baris yang dipilih atau diklik tersebut. Di sini akan menuju ke page controller. Di bagian siswa, edit nilai dengan parameter pengumpulan ID. Sebelumnya kita akan menuju ke tampilan blade-nya terlebih dahulu. Coba kita klik terlebih dahulu siswa 1 untuk soal metafora. Baik, di sini akan menghasilkan tampilan edit nilai siswa, nama siswanya siapa, terus mengget soal dari materi tersebut itu soalnya seperti apa. Lalu untuk jawabannya seperti apa, kebetulan ini siswanya masih belum menjawab, dan juga file pendukungnya dia bisa nantinya ketika siswa sudah mengupload, maka ada tombol untuk melihat isi atau gambar dari yang sudah diupload oleh siswa tersebut. Untuk blade-nya sendiri di sini kita menggunakan form. Action-nya itu di sini menggunakan metode post yang nantinya akan menuju ke siswa add.post. Untuk data yang ditampilkan adalah nama. Dan juga yang kedua ada soal. Untuk namanya di sini bisa geser lagi ke kanan. Mohon maaf, mungkin ini salah ya. Siswa mungkin nilai. Mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini untuk action-nya di sini menggunakan metode post yang akan menuju ke siswa nilai edit.post. Untuk di sini namanya, nama siswanya. Di sini akan mengambil dari value data nama. Lalu untuk soalnya di sini akan mengambil value dari data soal, dan jawaban juga seperti itu. Begitu pula untuk file pendukung jawabannya. Di bagian bawah bisa geser ke tampilan kanan. Ke bawah. Nah, di sini nilainya itu karena dia belum mengerjakan kuisnya, maka nilai defaultnya adalah 0. Nanti guru bisa merubah nilai tersebut. Kemudian nanti jika sudah, maka akan mengklik tombol simpan.
bisa ditampilkan tombol simpannya. Nah, ketika tombol simpan tersebut dieksekusi, maka akan memanggil metode post yang akan menjalankan fungsi dari yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Ya, Untuk baik. pendetailan dari fungsi dan kontrolnya akan dijelaskan oleh Amir. Baik. Sebelumnya untuk dari tampilan edit nilai ini, kita balik ke siswa edit nilai dengan argumen pengumpulan ID, yaitu yang tadi itu perlunya ketika diklik maka akan mereturn ID-nya. Terus untuk datanya sendiri, sebelum view ini dibuat, kita ngambil datanya, yaitu ada beberapa data. Yang pertama ada pengumpulan ID, nama, soal, materi ID, file jawaban, dan nilai. Nah, untuk datanya sendiri ngambil dari pengumpulan ataupun submisi dari setiap siswa yang ada di materi tersebut. Karena ini sudah pakai Eloquent model, jadi saya tidak perlu pakai raw query yang harus join beberapa tabel, jadi hanya menggunakan function seperti ini. Tadi kan yang dibutuhkan ada yang pertama nama siswa, terus ada tugas maupun soalnya apa, terus jawaban. Sebenarnya kita hanya membutuhkan pengumpulan ini sendiri dan nama siswanya seperti itu. Jadi kita hanya mengambil siswanya. Dan selanjutnya kita punya file yaitu lampiran dari pengumpulannya tersebut. Kita ngambil lampiran di sini yaitu berupa file, kita filter apakah dia tabnya 1. Sebenarnya ini tab 1 ini merupakan image. Ketika merupakan image kita return. Jadi langsung kita melakukan pengecekan apakah gambarnya ada. Kalau ada kita ambil value pertama. Terus ketika tidak ada kita nulkan saja ya karena emang kosong. Dan selanjutnya ketika udah selesai diedit sama si user, maka kita melakukan posting gitu untuk nilainya sendiri. Kita balik ke webnya tadi. Untuk post kan seperti ini tadi. Kita memanggil siswa.nilaiedit.post yang mana rootnya itu siswa/nilai dengan metode post request. Terus memanggil materi controller dengan metode ataupun function set nilai itu tugas. Mari kita lihat materi controller. Ya, ini. Untuk materi kontrolnya seperti ini. Ini ada function set nilai itu tugas. Karena ini merupakan post request, maka kita harus mendefine parameter suatu request. Nah, ini suatu body dari requestnya tersebut. Nah, yang kita passing sebelumnya itu apa? Ada pengumpulan ID. Ini untuk mengidentifikasi dia itu pengumpulan untuk tugas yang mana. Terus ada nilainya sendiri. Nilainya sendiri ini rek nilai, yaitu yang dipassing tadi yang udah diedit sama guru, maka kita set value-nya ke properti yang ada di pengumpulan nilai. Dengan otomatis kita akan mengambilnya dengan melakukan save seperti itu. Nah, ketika udah berhasil, maka kita kembali lagi ke view untuk menampilkan pemberitahuan apakah terjadi kesalahan maupun berhasil memperbarui data. Oke, dari sana itu prosesnya udah selesai. Nah, untuk materinya sendiri tadi list. Nah, selanjutnya kita punya fungsi tambah materi. Mungkin untuk rootnya mungkin dijelaskan, monggo Ainul. Oke, jadi untuk tambah materi di sini dia menggunakan metode post, yaitu untuk menuju ke materi controller, create materi, bisa dibuka untuk materi controllernya. Itu sudah dibuka. Nah, namun sebelum dijelaskan terkait dengan materi controller, kita akan bedah dari blade-nya terlebih dahulu. Baik, untuk blade-nya itu merupakan materi add ini. Monggo.
Nah, Ainul. di sini data yang akan kita buat terkait dengan materi ini ada yang pertama judul, lalu yang kedua ada gambar. Gambar ini adalah banner dari materinya yang nanti akan ditampilkan juga di aplikasi Android. Kemudian isi adalah deskripsi dari materi, kemudian link YouTube jika tersedia, dan juga soal dari materi ini. Kemudian yang terakhir ada batas waktu pengumpulan atau pengerjaan soalnya. Nah, di sini untuk availability-nya bisa dilihat dari yang paling atas. Ya, di sini menggunakan form dengan ID create tugas form dengan actionnya yaitu method post yang akan memanggil atau menuju root ke materi add.post. Lalu di sini yang akan diambil adalah data-data seperti yang saya bilang tadi, judul, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk controller dan datanya akan dijelaskan oleh Amir. Baik. Ketika datanya udah diisi oleh user ataupun guru dari data-data yang dijelaskan tadi, kita langsung ke method maupun root materi.add.post, dan fungsinya itu ada di materi controller yang mana di sini merupakan create materi. Nah, tadi parameternya adalah suatu request body. Yang kita masukkan ada beberapa data, yaitu pertama ada tugas lampiran, terus yang terakhir ada pengumpulan seperti itu. Nah, untuk tugasnya sendiri kita masukkan ada judul tadi, terus ada deskripsi, soal, guru ID ini yang sedang melakukan penambahan materi ini, terus ada deadline ini yang tadi itu batas waktu di sini. Terus selanjutnya kita cek apakah si guru udah memasukkan link atau tidak. Kalau tidak memasukkan, tidak usah dimasukkan. Kalau misal memasukkan link, dia langsung memasukkan di tugas lampiran tadi yang udah tertaup ke tugas dengan isi linknya tersebut, terus tugas ID yang jelas. Terus yang selanjutnya ada tipe 2 merupakan suatu link, kalau 1 adalah gambar. Nah, selanjutnya ketika kita udah memilih suatu gambar, kita cek apakah gambarnya itu utuh atau tidak. Kalau misal utuh, kita panggil storage of. Sebenarnya storage of ini merupakan helper function yang kami gunakan. Isinya cuma seperti ini, ada save image, terus memanggil save file. Untuk keseluruhan fungsinya itu merupakan pemanggilan dari fungsi dasar Laravel. Nah, terus ketika udah dimasukkan ke storage, kita save URL-nya, terus kita masukkan ke tugas lampiran tadi itu. Sama seperti yang di atas, bedanya ini merupakan image, jadi kita set tipenya menjadi 1, karena ini gambar. Nah, selanjutnya, ketika materi ini terbuat, otomatis kan kita harus membuat hubungan antara materi kita sebagai guru dengan siswa. Kita ambil semua siswa yang tertaut ya ke kita, terus setelah itu kita loop ataupun iterasi masing-masing untuk memasukkan pengumpulan. Nah, pengumpulan ini merupakan hubungan antara tugas dan siswa. Seperti itu. Ada tugas ID, siswa ID. Yang jelas tugas nanti itu ada mempunyai guru. Seperti itu. Untuk statusnya sendiri kita inisiasi 1 karena pastinya ketika baru menambahkan data, maka statusnya belum mengumpulkan. Ketika selesai, kita kembalikan lagi ke root materi tersebut, yaitu kembali ke list materi yang udah kita tambahkan, yaitu di sini tadi. Nah, seperti itu. Ini udah selesai, mungkin selanjutnya ke bagian siswa. Ini ada list siswa, monggo Ainul. Ya, bisa menuju ke di sini. Untuk yang routing kita sudah kelompokkan menjadi 3 kelompok seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada kelompok yang berhubungan dengan materi, siswa, dan juga guru. Untuk siswa di sini, untuk menampilkan list siswa di sini kita menggunakan URL get untuk slash biasa, menggunakan yang akan memanggil PEX controller siswa. Bisa dibuka untuk PEX controller untuk siswanya. Nah, di sini
akan membuat suatu variabel siswa yang akan memanggil siswa ops dan get siswa, akan memanggil semua siswa yang tersedia di sini, lalu akan mereturn view ke dashboard.siswa.list. Kemudian yang akan dikirim juga adalah data siswa yang telah kita deklarasikan tadi. Selanjutnya bisa dibuka untuk siswa list.php-nya. Nah, di sini seperti tadi kita menggunakan for each juga, kita ambil siswa yang telah kita kirim tadi, menggunakan tadi siswa S, kita namakan saja sebagai S. Lalu di sini kita panggil untuk namanya S name, untuk username S username, dan selanjutnya untuk fungsi-fungsi untuk lihat, edit maupun hapus dari siswa tersebut. Selanjutnya mungkin bisa langsung ke add siswa. Nah, untuk add siswa ini sebenarnya hampir sama dengan yang add materi tadi. Bisa dibuka untuk routingnya terlebih dahulu. Nah, di routing ini ketika menambahkan siswa akan menuju ke /add yang akan memanggil siswa controller dengan function atau metode create siswa. Bisa dibuka untuk create siswanya. Siswa controllers. Nah, di sini untuk create siswanya nanti akan dijelaskan oleh Amir. Namun di sini selain untuk create siswa ini digunakan untuk melakukan penyimpanan, untuk menload halamannya, di sini kita coba kembali ke routingnya tadi. Untuk meload halamannya di sini akan menuju ke page controller add siswa add, yaitu ada di page controller di bagian function siswa add. Nah, bagian siswa add di sini kita akan mereturn atau mengembalikan nilainya itu dengan memanggil add.php yang ada di directory dashboard terus siswa. Nah, di sini sama kita menggunakan metode post juga yang akan menuju ke route siswa add.post seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan data-data yang dibutuhkan di sini ada nama, username, dan yang terakhir adalah password. Terus di bagian bawah ada 2 tombol yaitu simpan yang akan nanti akan mengeksekusi metode siswa add tadi menggunakan metode post, dan yang terakhir ada batal untuk tidak menyimpan dari pengubahan tadi. Baik, mungkin yang terakhir ini menambahkan siswanya untuk di kontrolnya sendiri. Tadi sempat disinggung yaitu create siswa. Ini kita pakai siswa ops. Mungkin kita buka create siswa ini seperti apa. Yang pertama kita memiliki avatar, yang mana avatar ini merupakan link default dari avatar yang untuk di-generate secara otomatis oleh sistem. Nah, di sini kita membuat usernya sendiri, yaitu user create, tadi ada username, nama, password is guru. Ketika dia siswa maka false. Nah, untuk user avatar ID ini dari avatar tadi itu, avatar adalah kumpulan dari gambar-gambar default. Kita random, kita pakai avatar yang mana. Ketika udah, maka kita cek lagi di bagian guru ID. Ketika guru ID tidak sama dengan 0, maka kita punya relasi guru siswa, yaitu untuk memetakan antara guru dan siswa. Langsung kita masukkan guru ID-nya itu mana yang dari sini. Untuk tadi karena tidak memakai guru ID, maka kita hanya seperti ini. Gitu. Jadi langsung guru ya sama dengan user where. Ketika dia merupakan guru, maka siswa ini akan ditautkan ke semua guru yang ada. Jadi kita for each guru. Nah, kita panggil guru hanya ID-nya saja, terus siswa ID yang telah kita
buat tadi seperti itu. Nah, setelah itu ini sebenarnya udah semua. Dan yang terakhir ini ada fungsi logout, sekalian saja saya jelaskan. Ini ada fungsi logout. Fungsi logout itu udah ada di app.blade.php tadi itu. Tinggal memanggil root logout. Dan untuk autentikasinya sendiri, mungkin kita bahas ke masalah autentikasi, yaitu ada di auth controller. Ada login, yang selanjutnya ada logout, logout untuk keluar. Ketika udah keluar, kita return ke halaman login. Nah, untuk login sendiri ini, kita batasi username sama passwordnya itu harus sama, harus ada di sistem. Tetapi ini ada suatu pengecualian, yaitu yang is gurunya itu harus true. Ketika dia login menggunakan siswa, maka tidak akan pernah berhasil masuk seperti itu. Mungkin untuk penjelasan codingan dari backend maupun Android-nya udah kami paparkan. Selanjutnya bagaimana, Ainul? Oke, mungkin yang terakhir adalah kita overview untuk langkah-langkah pengerjaannya terlebih dahulu. Jadi di sini di bagian Android-nya, di sini saya ulang lagi, kita menggunakan desain pattern untuk model view presenter. Jadi di sini kita tambahkan untuk modelnya sendiri, untuk presenternya sendiri, dan untuk view-nya sendiri. Kemudian untuk yang bagian backend Laravel-nya kita menggunakan model view controller yang nantinya untuk demonya akan kita sampaikan di video terpisah ya Mir, biar Ya, lebih enak. baik. Oke, mungkin cukup sekian dari kami untuk pengerjaan dari aplikasi Bindo, belajar bahasa Indo dengan mudah. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.